Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar ruqyah. Pada ruqyah kali ini kita akan lebih membahas tentang jin asyik atau jin pecinta. Di antara kalangan para jin ini, apabila dia sudah lama menghinggapi atau bersemayam di salah satu tubuh manusia, maka jin ini akan menimbulkan suatu kedambaan atau kecintaan kepada tubuh manusia tersebut. Apalagi manusia tersebut imannya lemah, ibadahnya lemah, maka akan sangat mudah dikuasai. Dan apabila manusia tersebut seorang laki-laki dan yang menghinggapinya atau yang menggodanya jin perempuan, maka dia akan lama-lama menyukai, baik menyukai tubuhnya sampai menyukai kebiasaannya atau sifatnya, ya, yang dinamakan jin asyik atau jin pecinta. Sampai dia menikah, dia juga masih menggoda, masih mencintai pasangan suami istri tersebut atau pasutri tersebut, ya. Bahkan dia mencoba untuk memisahkan pasangannya, ya. Disebut juga dalam hal ini jin tafrik, ya, atau jin farik, jin yang berusaha memisahkan hubungan suami istri dalam rumah tangga, ya. Ada juga jin ini mencegah daripada manusia tersebut untuk menikah, ya. Ketika jin ini dihinggapi atau digoda dengan jin tersebut, jin asyik, ketika dia berusaha untuk menikah, dia berusaha untuk khitbah, maka dihalangi terus, dihalangi oleh jin asyik ini, ya. Ketika ada seorang laki-laki atau perempuan yang ingin melamarnya, seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, maka jin asyik ini, jin pecinta ini berusaha segala sesuatu agar tidak wanita ini tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dinikahi. Maka ketika diruqyah, jin ini mengaku dia sudah memilikinya, dia sudah menyukainya sejak dia dari remaja atau dari kecil. Dan ini sangat mengganggu apabila dia sudah sampai menikah, mengganggu keharmonisan keluarganya, ya. Sebagaimana dalam suatu ayat, yufarriquna bainal mar'i wa zaujih. Jin ini berusaha terus untuk memecah belahkan keharmonisan rumah tangga atau perpecahan rumah tangga. Para pemirsa rahimakumullah, maka ketika ada suatu pasien kita yang kita ruqyah, ya, dia sudah menikah. Pasangan ini pasangan yang baru menikah, baru beberapa bulan. Ketika sebelum menikah, memang sudah dirasakan adanya keganjilan ketika dia dalam proses menikah. Terutama istrinya terkadang marah atau emosi, terkadang menjelekkan calon suaminya. Ya, tapi calon suami ini sabar. Ya, dan dia berharap ketika nanti sudah menikah, dia akan berubah
Ternyata tidak. Ya. Ketika dia menikah sampai dia eh, di malam, di mana malam pertamanya dia digoda dengan jin tersebut. Ya. Bahkan ketika tidur dia tidak saling berhadapan, malah dia saling bertolak belakang atau saling membelakangi sesama pasangannya. Nah, kenapa? Karena jin pecinta ini atau jin asyik ini tidak rela apabila istrinya dimilikinya atau direnggut kemuliaannya. Dan sampai puncaknya pasangan ini selalu digoda. Sang suami bahkan digoda dengan emosinya, digoda dengan berbagai macam cara agar suaminya juga tidak menyukai istrinya. Ya. Terkadang istrinya dibuat wajah keriput, terkadang seperti wajah-wajah yang tidak semestinya. Terkadang suaminya juga melihat di istrinya sedang memukulnya, tidak suka dengannya, begitu juga istrinya. Nah, berbagai macam cara jin asyik ini agar supaya hubungan suami istri tersebut tidak harmonis, ya. Sampai hubungan antara suami istri ini bertemu titik puncaknya tidak menyukai satu sama lain. Ya. Ketika dia berhubungan, dia tidak merasakan adanya suatu yang nikmat. Ya. Tidak adanya sesuatu yang membuat dia merasakan kenikmatan dalam dirinya atau dalam batinnya. Dan kita ketemukan setiap hari mereka saling bertengkar, ya. Ciri-ciri istri yang digoda oleh jin asyik ini, yang pertama tadi selalu mengungkit kesalahan suami. Ya. Kesalahan suami sedikit pun diungkit dengan berbagai macam cara agar suami ini di hadapan istrinya atau di hadapan keluarga dan mertuanya salah. Ya. Itu ya bahaya daripada jin asyik. Kemudian pasien tersebut kita ruqyah. Ketika kita ruqyah, terdeteksi sambil mengatakan jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya sudah lama di sini. Ya. Saya sudah memilikinya semenjak dia masih kecil. Nah, itu. Kemudian ketika dia reaksi, sang suami melihat secara langsung. Bahkan tangannya kita gandeng. Tangan suami istri ini kita gandeng dan si istri ini menolak daripada tangan suami yang menggandeng istrinya. Nah, itu dia. Ini perlu kita ruqyah karena sang istri ini sama sekali tidak mau melayani suaminya dan sampai suami ini ingin sekali menceraikan istrinya. Maka ini bahaya sekali daripada jin asyik atau jin pecinta ini. Nanti insya Allah akan ada episode yang lebih mendalam tentang jin pecinta ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.